rancangan-Mu indah Tuhan. Kasih setia
syukur-Mu bagiku, sebab Dia Allah pencipta rancangan yang terbaik. Oleh sebab itu, Bapak Pendeta Eben Wanmo akan berdoa untuk membuka ibadah pemakaman kita pada siang hari. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat siang hari ini, dan kami menyerahkan ibadah pemakaman almarhum Bapak Salmon Sau, biarlah boleh jadi dari awal, pertengahan sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya ibadah ini menjadi ibadah penghiburan, ibadah kekuatan, dan ibadah yang menolong kami sekalian untuk mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan membuka kebaktian ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Kita akan ada di dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita semua siapkan hati kita. Kita mau katakan itu pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, kita percaya bahwa apapun yang kita tidak mampu, yang kita tidak sanggup, hanya Tuhan yang dapat memampukan dan mensanggupkan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tahu ku tak sanggup,
bertambah-tambah. Dan ku tahu betapa kasih-Mu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan diberkati siang hari ini. Meski kami ada di dalam tenda duka cita, namun kami tahu bahwa Tuhan buat segala sesuatu itu indah pada waktu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan diberkati ini, kami semua yang hadir, kami boleh mendapatkan sesuatu ketika kami datang ke rumah duka. Seperti yang Alkitab katakan bahwa lebih baik ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Dan biarlah pembelajaran-pembelajaran itu kami dapati, terutama lewat bagian daripada firman yang kami dengar secara khusus pada siang hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan nyatakan apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan, sehingga kami semua yang hadir ini benar-benar boleh diberkati, keluarga, bahkan semua saudara-saudara yang hadir pada kesempatan siang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir, biarlah dalam kendali Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh ada bersama-sama di dalam ibadah pemakaman almarhum Bapak Salmun Saau. Dan sebagaimana nats yang tadi sudah kita bacakan dalam nats pembuka kita, Mazmur 90 atau nats pengantar kita, memberikan pernyataan kepada kita bahwa hidup di dunia ini memang kita sedang menghitung hari-hari kita. Ya, karena itu Alkitab mengatakan biarlah lewat kita menghitung hari-hari itu kita beroleh hati yang bijaksana. Nah, tema khotbah pada kesempatan siang hari ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Saudara, mari kita buka di dalam suratan Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 mulai hingga ayat yang ke-20. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nanti dalam pembahasan ini saya akan menyinggung ayat-ayat tersebut, saudara. Namun pada bagian awal ini saya hanya membaca saja ayat yang ke-16 sebagai pembuka atau alasan tema ini kita mau perhatikan siang hari ini. Perhatikan Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan dengan jelas lewat firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini, bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu di dalam ayat ini lebih tepat diterjemahkan kesempatan yang ada. Artinya bahwa di dalam setiap waktu yang kita lewati itu ada kesempatan-kesempatan, ada peluang-peluang. Karena kalau kita berbicara waktu, itu bukan hanya bicara soal 24 jam. Bicara waktu itu bukan hanya bicara soal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lalu kembali hari Minggu, saudaraku yang diberkati. Tetapi bicara tentang waktu yang tadi saya katakan 24 jam, yang di dalamnya ada hari, ada bulan, ada tahun. Di sana ada kesempatan-kesempatan yang perlu kita cermati baik-baik, yang perlu kita amati baik-baik. Makanya tema khotbah pada kesempatan ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini bukan hanya sekedar mengisi waktu. Hidup ini bukan hanya sekedar isi hari-hari hidup. Hidup ini bukan hanya sekedar ulang tahun ini, tahun depan ulang tahun. Tapi hari-hari di mana Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah kesempatan.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu Alkitab berkata dengan jelas, saudara, pergunakanlah. Karena di dalam waktu itu ada kesempatan, pergunakanlah. Kata pergunakanlah itu adalah kata perintah. Saudara yang diberkati, yang bersifat wajib. Ya. Jadi kalau saudara tidak pergunakan kesempatan, maka waktu hidup bisa panjang, tetapi sia-sia itu hidup. Kalau kita tidak pergunakan kesempatan di waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita, hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kita, maka umur biar 100 tahun, tetapi Anda telah melewati banyak kesempatan yang membuat hidupmu jadi tidak berarti. Saudara, kematian itu adalah sebuah misteri. Saya nonton di YouTube, saudara, saya cari-cari tahu tentang orang mati. Dan ada orang yang mati paling konyol. Dia mati paling konyol, kenapa? Karena saudara, dia bangun pagi-pagi, dia keluar rumah mau sapu-sapu halaman. Tiba-tiba waktu dia keluar dari rumah dan keluar di teras, saudaraku, tiba-tiba benda dari langit jatuh dan kemudian kena di kepalanya. Langsung putus napas saat itu juga. Cek itu benda yang jatuh dari langit itu apa? Ternyata penyu alias kea. Ya, karena ada orang santau penyu, jadi lu mesti kasih tahu kea. Saudara yang diberkati, kok ini bisa kea dari mana? Tiba-tiba jatuh dari langit. Kea itu kan biasa di laut, saudara. Tetapi rupanya ada burung elang yang diambil kea di laut. Lalu saudaraku, dia terbang lewati rumah dari si bapak tadi. Dan waktu dia lewat, ternyata dia tidak mampu ini genggam atau saudaraku pegang ini kura-kura atau penyu atau kea itu. Jadi kea itu kemudian dilepaskan dari udara. Dan begitu lepas datang ini, langsung tepat sasaran di baktopung kepala. Dan akhirnya bakto putus napas, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini kematian, ini sekali lagi mendadak. Kematian itu sesuatu yang tidak pernah bisa diprediksi. Ya. Karena itu saudara ingat, kalau Tuhan masih kasih kita waktu, ingat di dalam waktu ada kesempatan. Karena itu pergunakanlah. Nah, saudara, dalam mempergunakan ini Paulus menggambarkan ada dua kelompok atau ada dua jenis orang yang mempergunakan kesempatan. Kelompok yang pertama Paulus katakan adalah orang bebal. Dan kelompok yang kedua kontrasnya orang arif. Bebal itu bodoh pungkaka. Jadi bukan hanya bodoh, itu bodoh pungkaka. Kalau bodoh saja berarti saudaraku itu orang tuh belum dikasih tahu, itu dia bisa bodoh. Tapi kalau bebal tuh ini hari suka tahu, besok suka tahu, lusa kasih tahu, maka tahu hal yang sama. Tapi dia tetap saja tidak mau terima, itu dia pun nama bebal. Jadi kalau saudara pi gereja dengar firman minggu berikut lagi dari Januari sampai Desember, tapi kalau itu firman satu pun Anda tidak mengerti, maka itu bukan bodoh, tetapi bebal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah karena itu Alkitab mengingatkan kepada kita, mari kita masuk pada kelompok orang arif. Dikatakan begini di ayat yang ke-15 dan ayat 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Penekanan kembali dinyatakan Paulus di ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ya, tidak boleh kita. Kalau kita mau pergunakan kesempatan yang ada, kita harus masuk pada kelompok orang arif. Kelompok orang yang bijaksana. Seperti yang Mazmur 90 tadi kita sudah baca. Kita harus masuk, tidak boleh pada kelompok orang bebal atau orang bodoh. Kalau kita mau pergunakan kesempatan yang ada dalam hidup kita.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang pergunakan kesempatan yang ada? Atau dia arif, dia tidak bodoh, dia tidak bebal, dia tidak malas tahu. Orang Kupang bilang, dia bukan sonetoe, tapi dia betul-betul tahu ini hidup, ini waktu yang beta lewati ini adalah kesempatan yang beta harus lihat secara arif, secara bijak. Nah, orang-orang seperti ini ada ciri-ciri yang jelas yang Paulus katakan. Siang hari ini kita akan perhatikan apa saja ciri-ciri orang yang hidup ini dia gunakan kesempatan dengan arif, tidak bodoh. Saudara, saya tidak kutip ayat-ayat lain, saya hanya mau soroti Efesus pasal yang kelima, pembicaraan Paulus secara kontekstual. Mari lihat ayat ini. Saudara yang diberkati, kalimat selanjutnya dikatakan begini, ayat 17. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang arif, orang yang tidak bodoh, orang yang tidak bebal, orang yang tidak cuek, orang yang tidak malas tahu, dengan dia punya kesempatan hidup, Paulus bilang dia akan mengusahakan dirinya untuk mengerti kehendak Tuhan. Dia akan mengusahakan dirinya untuk mengerti kehendak Tuhan. Sebab tanpa mengerti kehendak Tuhan, maka saudara dan saya, kita bisa hidup di dunia, tapi kita hidup sebagai orang bodoh. Kita bisa umur panjang di dunia, kita bisa sekolah tinggi tidak salah, punya gelar sekuler tidak salah. Tetapi kalau kita punya gelar sekuler, kita pintar secara sekuler, tapi kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, maka kita bukan orang arif yang sedang menjalani hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, makanya hari-hari hidup ini orang Kristen, kita tidak punya banyak kitab, hanya satu kitab dan terdiri dari 66 tulisan, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Itulah alat pengertian yang Tuhan taruh untuk kita tahu tentang siapa Tuhan kita. Karena itu kalau kita hidup lama tapi kita tidak mengerti tentang firman Allah, kita tidak mengerti tentang kehendak Tuhan, maka percuma kita jadi orang Kristen. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Alkitab bilang tulisan yang kita punya, Matius, Markus, Lukas, Kejadian, Keluaran, Imamat, Perjanjian Lama sampai Maleakhi, Perjanjian Baru sampai dengan kitab Wahyu, itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Itu bukan tulisan karangan orang tertentu. Itu tulisan bukan sekali lagi duduk-duduk Musa angka berpoin kau tulis. Itu tulisan bukan Paulus tidak ada kerjaan lalu tiba-tiba dia keluar inisiatif ide untuk katakan sesuatu kepada kita. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa tulisan yang namanya Alkitab itu diilhamkan langsung oleh Tuhan Allah. Jadi kalau saudara mengerti tentang Alkitab, saudara bukan mengerti tentang tulisan Paulus. Saudara tidak mengerti soal khotbah pendeta, tapi saudara mengerti tentang apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Amin. Karena itu ingat baik-baik, saudara, waktu kita masih hidup di dunia ini, jangan sia-siakan kesempatan untuk mengerti kehendak Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang mantan narapidana di lembaga pemasyarakatan COVID. Saya sering ada di LP pelayanan di sana, dan dia kasih kesaksian bahwa selama dia ada di LP, dia sudah baca Alkitab kurang lebih 4,5 kali. Itu sebelum COVID, saudara. Waktu dia bersaksi, dia bilang, saya bersyukur Tuhan bawa saya ke penjara. Karena saya ada di penjara, saya mulai belajar tentang Alkitab. Saya di luar penjara, saya tidak pusing dengan Alkitab. Jangan omong baca Alkitab.
Tetapi waktu beta ada di dalam lembaga pemasyarakatan, waktu beta ada di Penfui, beta mulai belajar tentang Alkitab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan dia mulai memahami tentang kasih Tuhan. Dia mulai memahami tentang kehendak Tuhan. Dia mulai mengerti arti kehidupan waktu dia baca Alkitab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang yang sangat terkenal, pemimpin India bernama Mahatma Gandhi. Seorang yang bukan Kristen, tapi dia berkata dengan jelas, tidak ada buku yang paling hebat di dunia ini selain Alkitab. Karena itu Mahatma Gandhi pernah dilempar keluar dari dalam kereta api, tetapi dia tidak pernah lepaskan Alkitab di dalam genggaman tangannya. Karena dia tahu Alkitab bukan berita sembarangan. Alkitab adalah berita surgawi yang harus dimengerti oleh semua orang. Amin. Karena itu walau Anda sudah berhadapan dengan laptop, tetap mesti ingat Alkitab. Walaupun Anda sudah berhadapan dengan sejumlah pekerja, mama-mama di dapur tiap hari berhadapan dengan piring, mangkok, sendok, dan lain sebagainya, tacu, dan pokoknya sekitaran teman-temannya. Tapi jangan lupa, Alkitab harus tetap dibaca dan dimengerti. Karena sekali lagi, apa artinya Anda hanya memasak sehari penuh, lewati hari Senin, besok Selasa masak ulang lagi, Rabu masak ulang lagi, tiba-tiba putus napas di hari Kamis. Saudara yang diberkati, Anda tidak persiapkan hidupmu dengan baik. Alkitab berkata, jangan bodoh, hafal resep baik. Kue basah, takaran telur 8 butir, tambah terigu, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, hafal firman Allah lebih baik dari hafal resep. Amin. Ada orang saking bergaul dengan handphone terlalu akrab, sampai-sampai saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia sudah tahu mana yang telepon dia sebelum dia angkat. Nama tidak ada, hanya nomor pun dia sudah hafal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, boleh hafal semua orang punya suara di dunia ini, tetapi sekali lagi adalah lebih penting Anda menghafal suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu adalah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin. Itu tidak boleh dilupakan Bapak Ibu Saudara. Karena itu jadilah orang Kristen yang mulai hari ini gunakan kesempatan yang ada. Alkitab tuh jangan hanya angka waktu hari Minggu. Hari Minggu Jupi dia bukan buka, dia taruh di samping. Dia asal bawa sah supaya orang lihat bahwa dia Kristen. Percuma, karena Alkitab tidak bisa masuk sendiri tanpa dibaca, didengarkan, dan dipahami secara baik. Ada yang kalau susah sakit dia bilang, Mambo, taruh Alkitab di samping. Takut mati juga ternyata. Tidak ada gunanya Anda taruh Alkitab di samping waktu Anda sakit. Tapi kalau dia sehat, Alkitab dia sontoy. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah hari ini saya mau ajak kita semua mengerti kehendak Allah. Saya pernah khotbah di satu tempat, saya bilang mari kita buka kitab Sakaria. Itu pun susah lagi. Saya tunggu lebih dari 10 menit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tandanya bahwa itu memang dia tidak pernah buka Alkitab. Makanya Sakaria itu dia tidak tahu. Tanya samping kiri kanan, lu tahu Sakaria kosong deh. Sakaria itu bukan Om Saka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah baik-baik, mengerti kehendak Tuhan. Ya. Mulai memahami kehendak Tuhan. Kedua, apa yang Alkitab katakan? Sebab itu janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lalu ayat 18, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi orang Kristen yang arif itu suka berhenti mabuk. Dengar tukang mabuk dong.
tahun. Nah. Saudara, ini tahun nih beta sukubur yang ini hari ini yang suke 6 jenazah. Jadi ini tahun ini mati banyak. Jangan sampai kau tahu sampai begiliran besok lagi kan? Kita tidak pernah tahu. Ya. Ada yang bilang, "Ayat mah terus mah sehat." Lu sehat apa? Memang lu sehat. Saudara diberkati oleh Tuhan, tapi lu tahu bahwa lu sedang jadi orang Kristen yang bodoh. Itu Alkitab ngomong. Jangan bodoh. Bodoh tuh yang tetap mabok laru terus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan orang mabok laru. Saya doa jemaat ulang tahun. Wih, dia datang mabok. Dia bilang, Bapak itu hari, Bapak bisa pendeta pertama. Ya, lu pendeta pertama. Saudara, bukan persoalan lu gereja di mana, lu pendeta siapa, pendeta pertama siapa, bukan itu. Soalnya lu melakukan ini kebenaran atau tidak. Dia bilang, Bapak, jangan lupa besok di rumah besok siap ayam 3 ekor. Hai, lupung ayam itu kasih beta makan. Tapi persoalan lu bisa sogok Tuhan dan lupa ayam 3 ekor. Saudara, karena orang pikir bahwa dia mabok laru soalnya apa-apa, yang penting dia buat baik. Ada yang bilang, bet mabok begini, mabok sama-sama. Bet mabok di rumah. Alkitab tidak bilang maboklah di rumah, tidak apa-apa. Yang penting lu mabok jangan sembarang. Saya belum baca ayatnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara jangan bikin karang baru. Maboknya saja sudah dosa. Bukan bikin jahatnya dulu. Kalau semabok saja sudah dosa. Alkitab bahkan bilang bukan hanya mabok. Yang suka bilang beta jago campur minuman keras, judos. Ada yang namanya kan waktu di sana dia campur tangan tak parah lu nembak Tuhan neraka. Kok Alkitab yang bilang? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu jangan bodoh lah. Usahakanlah orang mengerti kehendak Tuhan. Dan saudara, orang kalau semabok itu memang dia bodoh mau mati. Ya, saya dulu tukang mabok, makanya saya ngomong. Saya mabok sampai saya minum air cucian piring, muntah di situ. Laloli itu rasa kayak itu kayak di spring bed. Padahal kok ada parah bapak. Nanti mabok hilang baru potong tahu ini botol ada laloli di botolku mabok. Sudah di botolku muntah. Sonde enak sama sekali, orang lihat botol ini macam kayak bodoh. Saudara, padahal mungkin botol orang sekolah baik. Tapi gara-gara botol pun kelakuan yang sudah gunakan kesempatan yang baik, akhirnya kita pun perilaku hidup itu jadi sembarangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu pesan firman Tuhan ini tidak boleh dilupakan. Hidup bukan soal umur panjang. Hidup bukan soal lama hidup. Tapi hidup itu bagaimana Anda dan saya mempergunakan kesempatan di dalam waktu hidup itu. Itu penting. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ini tidak boleh dilupakan ya. Jadi berhenti sudah. Yang mas mabok-mabok, mari sudah. Di tahun 2020 akhir ini tinggalkan sudah. Tutup pak larulah. Yang berikut ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur kidung puji-pujian,
dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, orang yang arif, orang yang tidak bodoh, orang yang tidak bebal, orang yang lakukan secara baik kesempatan di dalam hidupnya. Itu adalah orang-orang yang menyanyikan pujian rohani, mazmur, dan kemudian bersorak-sorai dengan segenap hati untuk Tuhan dikatakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menarik sekali karena di ayat 19 bagian akhir di sana dikatakan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini, pujian ini tidak hanya bicara tentang hubungan secara vertikal. Bukan hanya sekedar bicara hubungan secara vertikal, tapi hubungan horizontal. Ada banyak orang bisa menyanyi untuk Tuhan, tapi tidak bisa menyanyi untuk saudaranya. Saudara, seperti contoh, kalau Natal begini, ini kita biasa nyanyi lagu damai-damai. Ya, damai-damai. Tapi persoalannya lu sudah damai dengan orang lain, kok belum? Ada banyak orang, saudara, kalau paduan suara damai, 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 tapi dia hidup sendiri pernah damai dengan orang lain. Kasih, 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 tapi hanya suara yang tinggi. Tadi malam saya khotbah Natal di Pulau Semau. Saudara yang diberkati, lagunya bagus, tinggalkan kejahatan karena Yesus sudah hadir. Kira-kira itu betul tidak? Saudaraku yang diberkati, karena ada banyak orang yang hanya cuma menyanyi saja, nyanyinya hebat, tetapi saudaraku kelakuannya lebih jahat dari setan. Setan lihat pun setan bisa lari karena dia lebih jahat dari setan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu bukan yang Alkitab maksudkan. Ada banyak orang bisa menyanyi untuk Tuhan, tapi dia pembagosip kiri kanan diminta ampun punya. Itu juga sekali lagi tidak mengerti kehendak Tuhan. Berkata-katalah seorang kepada yang lain. Alkitab katakan di dalam mazmur, kidung, pujian, dan nyanyian rohani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi Tuhan mau orang yang mengerti tentang kehendak Tuhan tuh beres atas, beres samping, kiri, kanan juga. Amin. Itu penting. Jadi saudara ingatlah baik-baik. Karena itu berhenti bagosip tentang orang, berhenti omong tentang orang, urus diri sendiri, tahu urus orang lain. Ya saudaraku yang diberkati, ada banyak orang tuh terlalu batasimu dengan orang lain. Kenapa orang tasibu dengan orang lain? Orang yang tasibu dengan orang lain itu hanya orang yang iri hati. Saudara, orang iri hati itu cirinya adalah dia mau orang lain ada di sampingnya, tapi dia tidak mau orang lain lebih dari dia. Itu iri hati. Karena itu pernah satu orang iri hati berdoa begini, saudara, Tuhan, saya minta tolong berkati saya lebih dari tetangga saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu Tuhan jawab bilang, bisa. Tetapi kalau saya berkati kau 2 mobil, maka tetanggamu saya kasih 3 mobil. Kalau saya berkati kamu rumah 5 lantai, maka tetanggamu 7 lantai. Saudara yang diberkati, jadi Tuhan bilang semua yang kau minta saya kabulkan, tetapi tetanggamu mesti lebih dari kamu. Saudara, dia tidak mau. Karena memang orang iri hati itu sekali lagi dia hanya mau kalau dia lebih dari orang lain. Lalu dia bilang begini, baiklah Tuhan, kalau Tuhan berkata demikian, saya setuju. Lalu Tuhan tanya sama dia, kalau begitu kau minta apa? Dia bilang, Tuhan, saya minta saya punya mata 1 dibutakan, supaya dia punya mata 2 dibutakan. Orang iri itu begitu, saudara yang diberkati. Jadi kalau saya punya mata 1 buta tidak apa-apa, yang penting dia punya 2. Kalau saya pun kaki yang patah 1 tidak apa-apa, yang penting dia pun kaki tangan semua patah. Itu orang iri hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
siang ini dengar baik-baik. Jadilah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kesempatan yang ada ini pergunakan untuk mengerti kehendak Allah, satu. Yang kedua, kesempatan yang ada ini janganlah mabok laru, simpan itu. Mama omong begitu, iya soalnya tadi saya lewat dong omong soal dosa. Lagi minum lalu tapi omong soal dosa. Saya bilang apa yang dong bicarakan soal dosa? Dong bilang begini, kita ingat kita jangan bikin dosa banyak-banyak. Padahal dong minum itu ada bikin dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah. Makanya berhenti, sudah. Jangan ada lagi orang Kristen yang seperti itu. Yang ketiga, ingat, beres bukan hanya dengan diri, dengan Tuhan, tapi beres mesti dengan sesama. Menyanyi bukan hanya untuk Tuhan, kita menyanyi ini untuk orang lain di sekitar kita juga. Saya ingat pendeta Yandi Manobe pernah berkata begini dalam khotbahnya. Sudah. Dia bilang begini, satu kali dia khotbah soal datang ke gereja terus pakaian rapi, sopan. Lalu selesai jemaat itu datang dan berkata begini, Pak Pendeta, setahu saya Tuhan melihat hati bukan lihat pakaian. Lalu Pak Yandi bilang, betul, tapi saya pendeta lihat pakaian. Iya, saudara yang diberkati. Ini persoalannya lu datang ini bukan hanya untuk Tuhan, atau lu datang kami semua buta. Ada banyak orang tidak peduli orang lain. Dia datang gereja jutaan satu. Dia angkat tangan ini botol di samping kiri kanan mau pisah. Itu orang tidak peduli orang lain. Saudara yang diberkati, ingat memang lu nyaman memboi pakai tali satu mau botol sesak lapas. Jadi jangan hanya lihat bilang Tuhan lihat. Botol ini bukan sehidup di alam roh. Botol masih ada di dunia. Yang orang cuma loi botol. Iya. Dia pakai nanang umpan dan rok umpan. Baru dia datang duduk di muka. Memangnya pendeta kok mau lihat di atas ah? Saudara-saudara, hari ini botol cuma suruh di bawah. Saudara, karena itu jadilah orang Kristen yang betul-betul ya, sungguh-sungguh paham bahwa hidup ini ternyata berbeda dengan Tuhan sah, beda dengan banyak orang. Jadi beda cuma mengerti orang lain ya. Kan Alkitab bilang perbuatlah seperti yang kau buat pada dirimu sendiri kepada orang lain, sama seperti juga kepada Tuhan. Bikin begitu ya. Kalau ada yang sesuatu mau baik buat kita, kita buat baik juga untuk orang lain. Jangan hanya pikir diri sendiri. Terakhir, ayat 20. Efesus pasal yang kelima. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa. Dikatakan selanjutnya atas segala sesuatu. Inilah perbedaannya saudara jadi orang Kristen. Orang Kristen itu dalam semua waktu, saudaraku, dia tahu mengucap syukur. Saya ulang, waktu yang dibicarakan Alkitab itu tidak hanya saja waktu baik. Karena Alkitab bilang ada hari mujur, ada hari malam. Saudara, dan kita hidup di situ. Dan kita tidak hanya diminta untuk mengucap syukur pada waktu hari baik, tapi di semua hari kita diminta oleh Tuhan untuk mengucap syukur. Termasuk waktu kita menghadapi COVID juga kita harus mengucap syukur. Ada banyak orang suka persalahkan pemerintah hari-hari ini. Dia bilang bantuan sosial ini sudah seimbang Bukan dapat yang lain sudah dapat. Dia tuh seberapa kali kita lihat antri di BRI itu dia terus. Saudara yang diberkati, ucap syukur sah. Tuhan kasih lu pembagian tuh di lain tempat. Ya, kalau Tuhan tidak kasih lu dana UMKM, mangkali ada yang lain, dana lain. Bejusan tahu dana apa. Ya. Kalau dana-dana itu sampai semua susun dapat lain, pasti ada dana yang lebih luar biasa. Dananya itu datang
yang adalah raja di atas segala raja. Amin. Karena itu saudara, jangan terlalu pusing. Jadi orang Kristen itu mengucap syukur sajalah. Karena Tuhan tuh tahu buat yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus kita tahu buat yang terbaik buat kita. Karena itu kita bilang mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, kita jadi orang Kristen yang bodoh, tidak arif. Tuhan kasih kesempatan kita hidup, kita tidak lihat itu sebagai bagian daripada ucapan syukur. Tadi malam saya katakan kepada jemaat yang ada di Semau, saudara, saya bilang begini, Yesus lahir itu di tengah masalah. Yesus tidak lahir di tengah-tengah sukacita. Dia lahir di tengah masalah. Saya belum lihat ada orang tua yang kalau dia pun anak lahir di dalam kandang, lalu tiba-tiba dia dan dia pun bini, tepuk tangan, mari kita puji Tuhan karena anak kita lahir di kandang. Tidak ada. Saudara yang diberkati. Tetapi itulah kelahiran Tuhan Yesus. Justru sekali lagi lewat masalah itulah kita boleh bersuka cita hari ini. Lewat masalah itulah Natal dirayakan semeriah mungkin sampai hari ini. Karena itu kalau saudara mau hadapi masalah, ingat Yesus datang itu sudah buat masalah terlebih dahulu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu hiduplah dalam pengucapan syukur senantiasa. Ya, Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Tetapi mengucap syukurlah. Karena Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Termasuk hari ini dalam sebuah peristiwa kematian. Kematian itu fakta, bukan cerita omong kosong. Yang dimana semua kita akan menuju ke sana. Hanya tinggal tunggu tanggal yang sah. Saudaraku yang diberkati. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidup, saudaraku, satu kali mati 3-4 kali. Tidak ada. Kecuali Lazarus dalam Alkitab. Dan beberapa orang yang bangkit pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi bukan mereka hidup mati dulu, baru hidup lagi, baru nanti dibangkitkan, saudara. Jadi kita semua ini sekali lagi akan mengalami kematian. Karena itu kematian bagi orang Kristen pun adalah sesuatu yang terjadi dalam, kita percaya itu bagian dari kehidupan, tidak bisa tidak. Jadi saudaraku, mengucap syukurlah dengan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Ada masalah, ada tantangan, ada duka cita, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada berkat, ada mujizat. Itu kita mengucap syukur semua. Karena kita mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar pada kesempatan ini. Sehingga hari lepas hari, saudara jangan lupa. Hidup, gunakanlah kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Karena waktu umur hidup kita tidak pernah tahu. Tapi di balik ketidaktahuan kita, ada kesempatan-kesempatan yang perlu kita bijak arif. Melewatinya, melakukannya sebagai bagian daripada kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Satu pujian bersama dengan singer Tak Usah Ku Takut El Shaddai. Haleluya. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bilang, Yesus lihat ragu. Tak usah ku cemas, usah ku cemas, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, Dia memberkati. Sama-sama katakan El Shaddai, saya dan kita semua.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, haleluya. El Shaddai, Dia Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah. El Shaddai, dan saya beri waktu kepada Ibu Dian untuk hari depan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Allah Maha Kuasa, Dia besar. Kepada Ibu Dian lawan apa yang besar. Kami beri pujian dan kami beri ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami di bawah tenda duka cita ini. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mendapati bahwa kehidupan kami diterangi oleh firman Tuhan. Dan jika ada terang di dalam hidup kami, maka kegelapan itu akan pergi, kegelapan itu akan sirna. Amin, Jesus. Tuhan, Engkau mendapati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Engkau mendapati istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu almarhum. Kami percaya bahwa kebenaran yang kami dengar pagi ini, siang ini, di bawah tenda ini bukanlah suatu kebetulan. Tetapi menjelang kami mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, Tuhan sedang memberi kepada kami sebuah pernyataan yang sangat penting bagi kami untuk kami perhatikan.